Pagi itu matahari belum tinggi, tapi panasnya sudah terasa menyengat, seperti amarah yang selama ini kupendam rapat-rapat. Aku tak pernah menyangka, rumah yang kubangun dengan doa, kini berubah menjadi panggung penghinaan. Anak kandungku sendiri, darah dagingku, berdiri di sisi yang salah. Ia mempermalukan menantuku, mengusir besanku, memfitnah tetangga, dan diam-diam memelihara selingkuhan di balik senyum palsunya. Jika kau pikir kisah ini akan berakhir dengan air mata saja, kau salah. Karena pagi itu, aku memilih melawan. Jika kisah-kisah keluarga penuh luka dan keberanian seperti ini menyentuh hatimu, izinkan dirimu tetap bersama kami. Tekan subscribe dengan lembut, agar setiap pagi kau tak sendiri menghadapi kenyataan hidup. Pagi itu dimulai dengan suara pintu dibanting. Anak laki-lakiku, yang dulu kupeluk saat demam, kini berteriak seperti raja tanpa mahkota. Ia menuduh istrinya tak becus mengurus rumah, padahal menantuku baru saja pulang dari rumah sakit. Di hadapan tetangga, ia merendahkannya tanpa sisa hormat. Aku berdiri terpaku, jantungku berdegup keras. Setiap kata kasarnya seperti pisau yang menusuk ingatan masa kecilnya, saat ia bersumpah akan menjadi lelaki baik. Ia memanggil tetangga dengan kata-kata kotor, menuduh mereka ikut campur, padahal merekalah yang menolong saat menantuku pingsan. Aku mencoba menegur, tapi ia membalikkan badan, menatapku dingin, seolah aku musuh. Disitulah aku tahu, ini bukan sekadar pertengkaran. Ini adalah awal kehancuran. Besanku datang dengan niat menenangkan. Namun yang ia terima hanyalah hinaan. Anakku menuduh keluarganya miskin, tak pantas menasihati. Kata-kata itu meluncur begitu saja, tanpa rasa bersalah. Menantuku menangis terseduh, memeluk ibunya, sementara aku melihat harga diri dua keluarga diinjak-injak. Aku menahan amarah. Aku tahu, jika aku meledak sekarang, ia akan semakin menjadi-jadi. Tetangga mulai berkumpul. Gosip menyebar seperti api. Namun ada satu hal yang belum mereka tahu, rahasia busuk yang kusimpan demi menjaga nama baiknya. Dan rahasia itu, sebentar lagi, akan keluar dari persembunyiannya. Ia datang dengan tas mahal dan senyum percaya diri. Selingkuhan anakku. Tetangga terdiam. Menantuku membeku. Anak durhaka itu memperkenalkannya tanpa malu, seolah ia pahlawan. Aku merasakan dunia berputar. Inilah puncak ketidaksopanan. Aku melangkah maju. Untuk pertama kalinya, aku berbicara lantang. Aku sebutkan satu persatu pengorbanan istrinya. Aku bongkar kebohongannya di depan semua orang. Selingkuhannya pucat. Tetangga berbisik. Anak itu mencoba memotong ucapanku, tapi terlambat. Kebenaran sudah mengaum. Satu persatu kebohongan runtuh. Pesan-pesan, bukti transfer, janji palsu, semua terbuka. Tetangga yang difitnah berdiri membela diri. Besan menatap dengan air mata dan harga diri. Menantuku, meski terluka, berdiri tegar. Anakku terdiam. Tak ada lagi teriakan. Hanya napas tersengal dan mata yang kehilangan arah. Ia mencoba menyalahkan keadaan, tapi tak ada yang mendengar. Pagi itu, kekuasaan palsunya berakhir. Sebagai ibu,
aku hancur. Tapi sebagai manusia, aku harus adil. Aku meminta anakku pergi, bukan karena benci, tapi agar ia belajar. Menantuku kupeluk, besanku mintai maaf. Tetanggaku ucapkan terima kasih. Pagi itu, rumah kami sunyi. Tapi dari sunyi itu, lahir keberanian baru. Kisah ini bukan tentang kehancuran keluarga, melainkan tentang keberanian menghentikan kezaliman, meski pelakunya adalah darah daging sendiri. Jika kau pernah berada di posisi harus memilih antara cinta dan kebenaran, ingatlah kisah ini. Karena keluarga sejati bukannya membiarkan luka, melainkan yang berani menyembuhkannya, meski perih.